Indonesia, kalau Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 16 ayat 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan juga Petrus mengatakan, Rasul Petrus mengatakan bahwa dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Mantap sekali. Dan juga kita akan masuk kepada Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara, jika semua yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Nah, itu firman. Haleluya. Firman Allah itu yang aneh. Dan orang yang percaya dibenarkan, orang yang mengaku akan diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan diselamatkan. Roma 10 9 sampai 11. Mantap. Dan kiranya di pagi ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh kudus, kekuatan doa, kekuatan firman akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah di mana kita ada, di posisi kita, dalam pekerjaan kita, sehingga selalu Tuhan itu terpenuhi. Puji nama Tuhan. Dan sekarang kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong kami mau menikmati hidup di dalam rahmat-Mu, amal-Mu, dan kasih Yesus. Haleluya. Saya akan membacakan ayat Yudas 1 dan 2. Dari Yudas hamba Yesus dan saudara kepada mereka yang terpanggil, dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Haleluya. Saya suka dengan kata, makanya saya buka ayat pasal 2 ini menjadi buku saya, walaupun panjang, tapi saya suka, ya, karena itu yang kita alami, itu yang kita nikmati, yang seharusnya kita nikmati dalam hidup ini, yaitu judul ya dalam bahasa Indonesia, live in mercy, peace, and love of Christ. Jadi hidup di dalam rahmat, damai, dan kasih atau belas kasihan Tuhan. Ya. Itu luar biasa kita kalau kita hidup dalam belas kasihan Tuhan, atau rahmat Tuhan, dalam damai dan kasih Tuhan. Wah, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kita mengalami situasi yang sulit pun kita akan menikmati ketenangan, kita akan sabar, kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi, hidup dalam rahmat, damai, dan kasih Yesus karena kita telah dipanggil, called by God, ya, dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan telah memanggil kita, Dia berarti mempunyai maksud sepenuhnya kepada kita, di mana Allah menyatakan segala kebaikannya, kasihnya. Karena firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Itulah kasih Tuhan, karena Allah itu adalah kasih. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan di situ, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Aku telah menetapkan engkau untuk pergi, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepadanya, supaya apa yang kau minta dalam namaku diberikannya kepada Haleluya. Jadi Tuhan itu
Allah itu sangat mengasihi kita. Itu telah dibuktikan dengan memberi anaknya yang kita bagi kita. Supaya apa? Kita betul-betul diperdamaikan dengan Dia. Mengalami kenikmatan dunia kasih kuasa yang luar biasa dari Dia. Kalau kita tinggal dalam kuasa Allah yang begitu luar biasa, yang karena Dia telah memanggil kita, kita akan menikmati segala tiap hari. Jadi pelihara panggilan Tuhan dan tetap stay di dalam panggilan Tuhan itu dengan dalam hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan dan nantikan kuasanya bekerja dalam hidup. Yang kedua, love by God. Ini tadi saya menuliskan karena begitu besar kasih Allah di dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup. Jadi betul-betul Allah itu mengasihi kita dengan memberikan anaknya. Supaya apa? Kita hidup dalam kehendak, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam anugerahnya, dalam apa yang dikatakan dalam rahmatnya, dalam damainya, dalam kasihnya. Itu sudah dikatakan live in mercy, peace and love of Christ. Siapa tidak mau hidup seperti itu? Semua orang berlomba-lomba, bahkan karena ingin damai, ingin mencoba mencari kemana-mana, tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengisi kepercayaan hati. Hanya kasih. Apabila engkau izinkan Tuhan masuk dalam hati, engkau akan merasakan sesuatu. Sebelum saya membuka pintu rahmat, pintu hati saya kepada rahmat Tuhan, kepada kebaikan Tuhan. Selama 6 tahun saya menolak. Dan tapi pada akhirnya Tuhan melakukan terobosan. Hingga 1 Maret saya menerima itu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Itu bukan karena saya dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, dalam keadaan benar, tapi itu dalam keadaan keberdosan saya. Tapi kasih Tuhan menyelamatkan saya, memindahkan saya dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat, dari segala hal yang mencelakakan saya, dipindahkan kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga, sanctified by God, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, ya, disucikan oleh Roh Kudus, disucikan oleh Firman, disucikan oleh cahaya. Jadi semua itu hanya untuk supaya kita punya keintiman dengan Tuhan, dengan keintiman kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Allah yang begitu luar biasa. Memang kita tidak bisa menikmati yang terus menerus dalam kehidupan kita. Dan Anda tahu bagaimana setan dengan segala kesombongan yang hidup dalam hadirat Allah, tapi kesombongan menjadi kuat, tidak disayangkan oleh Allah. Karena apa? Pemberontakan. Dan kalau kita hidup dalam pemberontakan, itu sama menghilangkan kehidupan itu dalam dunia. Yang terakhir kata firman Allah, reserved by Christ Jesus. Jadi kita sudah tadi pagi kita sudah tahu bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan menjaga kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan musuh-musuh kita, bagaimana Tuhan memberkati kita. Haleluya. Itulah. Nah, ketika kita tahu bahwa untuk hidup di dalam kasih Tuhan, dalam rahmat Tuhan, dalam damai Tuhan, dalam kasih Tuhan, itu lipat itu penuh dipanggil. Sehingga ketika engkau memenuhi panggilan Tuhan itu dalam hidupnya, karena Allah apa yang jelas, engkau memilih. Kalau kita tidak mau merespon ini, kita tidak akan pernah menikmati hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam damai Tuhan,
dalam rahmat Tuhan. Dia bilang ke meresponnya, nikmatilah hati yang kotor. Kecaplah segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Mari kita sujud kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, memberikan kami untuk tetap hidup di dalam rahmat, dalam damai, dalam terima kasih. Kami memenuhi panggilan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan datang kepada kita, datang kepada kita. Kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tangan, serahkan kepada Tuhan kita. Bapak di surga, lihat tangan-tangan yang angkat kepada di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit yang mereka miliki. Aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh virus itu engkau kuasanya menunjukkan Yesus telah datang menunjukkan. Terima kasih kau telah menunjukkan. Dan bila engkau sudah mengalami masa-masa penderitaan, masalah, arahkan tangan kepada Tuhan. Setiap masalah selalu ada jalan keluar pada setiap tanggung. Sebabnya kalau kami dalam kesempatan berserulah, kami akan mendapat jawab. Kalau kami dalam penderitaan, berdoalah, kami mendapatkan jawab. Dan ketika kami mengalami pencobaan, berdoa, Tuhan akan memberikan kami dan memberikan kami jalan keluar. Dan ketika kami dapatkan masalah, Tuhan mengingatkan. Paulus mengatakan, Tuhanlah yang mengeluarkan aku. Terima kasih. Buat dia berkata segala perkara dapat ketanggung di dalam dia yang disembahkan. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Mari Bapak kita lihatkan tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus, segala persoalan yang mereka miliki, penderitaan yang mereka miliki, selesaikan Tuhan dengan kuasamu dengan caramu yang luar biasa. Terima kasih. Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang bukan Allah yang tidak mampu melakukan nama itu. Haleluya. Selamat malam bagi kita semuanya. Kalau kita mau istirahat, baiklah kita baca firman Allah, doa, buat doa, buat keluarga, lalu membaca firman Allah, ayat. Semoga Tuhan akan mengembangkan firman kita, membantu dengan pendengaran, sehingga bagaimana dikatakan kita memiliki iman yang kuat, iman yang suci di dalam kiranya Tuhan Yesus. Selamat tidur, selamat. Mantap, mantap, mantap.